Video ini tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Dan kali ini Mamang akan review jujur mengenai mobil yang satu ini, baik BJ30i. Ya, hybrid. Jadi di dalam video ini tidak ada sejarah mengenai mobil ini karena mobil ini juga baru keluar ya, jadi nggak begitu banyak sejarahnya. Tapi kalau boleh dilihat gitu, kalau boleh ditelaah lagi, dibaca dan di mana-mana pun ada di googling, mobil ini tuh sudah ada dari tahun segitu. Editor keluarin ya tahunnya ya. Saya juga lupa tahun berapa. Tapi yang pasti mobil ini tuh baru, dan pada video kali ini sebetulnya udah ada first impressionnya, dan juga mobil ini memang pakai selama hampir 2 minggu lah, sekitar 10 harian, about 1000 km gitu ya. Wah, keren banget, jaksel banget tuh. 1000 km kita kasih tahu apa aja kurangnya, apa aja lebihnya, dan ternyata ini di luar dugaan dari Mamang sendiri karena mobil ini tuh enak pada basicnya. Dan mobil ini memang dipinjamkan oleh Baik, tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jadi kita lihat apa saja lebihnya, apa saja kurangnya akan Mamang beberkan pada kali ini. Dan tipe Baik BJ30 ini adalah versi yang front wheel drive, bukan yang all wheel drive. Tapi kalau misalkan pengen main di kota-kota aja, sedikit-sedikit ada jalan-jalan kerikil-kerikil masih bisa lah gitu ya. Kalau yang all wheel drive itu harganya 589 juta. Nah, ini 589 atau 579 lupa. Yang front wheel drive ini 529 juta. Apakah dengan harga segitu worth it untuk dibeli? Makanya tonton sampai habis video ini ya. Nah, ikutin kata Mamang. Sombong banget nih. Dari desainnya, Mamang sebetulnya suka overall desainnya. Sebetulnya dia ada ngambil-ngambil kayak desain dari FJ Cruiser ada gitu ya. Dari sebuah Land Cruiser juga ada. Dari depannya memang tidak mirip siapapun, dia khasnya Baik. Cuman memang ada yang suka, ada yang enggak. Kalau Mamang ada yang enggak sukanya di front design kayak gini gitu. Karena lampunya sini itu kayak nangis jadi bentuknya gitu. Padahal kalau misalnya dia benar-benar bulat aja gitu, dikasih bulat sebelah sininya, ini bisa nih, nanti dimodif aja ya kalau bisa beli gitu ya. Jadi bulat itu keren banget, jadi cowoknya tuh lebih keluar daripada yang versi begini gitu ya. Enggak, ini Baik, enggak, ini bagus sebetulnya desainnya, cuman kalau versi Mamang sini kalau misalnya lampunya benar-benar bulat di sebelah sini itu lebih cowok banget. Terus yang front wheel drive dia nggak dapat fog lamp, sedangkan yang all wheel drive dia dapat fog lamp gitu ya. Lebih dari itu nih ya, yang nggak dapat di all wheel drive ya, kalau front wheel drive itu nggak dapat roof rail, terus juga nggak dapat footstep ya, gitu-gitu aja sih, aksen-aksen ya. Kayak velgnya juga masih tetap sama aja, dimensinya adalah 4,7 something, 4,7 meteran, tapi mobil ini tuh lebar. Jadi sebetulnya secara panjang dia nggak terlalu panjang-panjang banget, nggak terlalu besar, cuman dia lebar. Yang nanti kalau pas lagi parkir emang agak sedikit apa ya namanya ya, lebih waspada daripada biasanya. Ground clearance-nya 215 mm. Cuman kalau Mamang lihat kalau yang versi ini gitu ya, yang front wheel drive kan nggak dikasih footstep ya. Kalau kasih footstep ada sedikit ke sini. Ini lebih tinggi daripada yang all wheel drive-nya. Biasanya yang all wheel drive tuh dapat ini aja, nggak usah pakai footstep. Balik, terus lihat dia pakai pelek yang sangat besar seperti ini. Ring 19, mereknya Wanli Range Tour HT. Nah ini memang Wanli itu merek China ya. Cuman kalau Mamang pakai ini bannya enak loh. Bannya senyap, enak dan empuk. Untuk ring 19 yang gede gini, mestinya agak keras. Ini enggak, aneh banget. Jadi banyak apa ya, anomali yang Mamang ekspektasinya, ini bakal keras, bakal nggak enak. Enak mobilnya, BJ30e. Mesin nih, lihat ya mesinnya. Bukannya 2 kali juga kayak mobil Eropa. Terus semua bahannya tuh solid gitu, jadi nggak ada yang nyangka. Teleskopik lagi dikasihnya, ya nggak sih? Terus ini mesinnya adalah 1500 cc, iya kayak yang kecil kan, tapi turbo.
terus dikasih hybrid. Makanya kalau output tenaganya digabungkan untuk versi yang front wheel drive itu adalah 550 Nm. Tenaganya atau horsepowernya 329 horsepower. Jadi gede. Jadi jangan remehin kalau ngelihat baik BJ30 ini di jalan tol, ini mobil yang kenceng. Hati-hati yang cumi-cumi ya. Itu hati-hati sama mobil ini kencang mobilnya. Apalagi yang all wheel drive, dia punya jadi mobil ini tuh yang tadi kan tenaganya segitu. Kalau yang all wheel drive itu lebih gede lagi, 650 Nm. Karena dia dual motor gitu, dual motor elektrik di depan sama di belakang. Itu lebih beda lagi, tenaganya juga lebih besar. Nanti bisa dilihat di speknya di situ ya, dibandingin. Editor, keluarin lagi. Nah, ini mesin. Nih, bentar lagi bunyi nih. Ini adalah salah satu kekurangan baik BJ30. Kadang mau nyambung, kadang mau enggak. Gitu kok. Kan kita teh ada di sini ya, itu yang bikin sebel. Harus dibuka dulu. Itu salah satu kekurangan yang langsung ditunjukin. Tapi nggak apa-apa, itu adalah minor banget lah gitu. Jadi bagi sebagian pengguna memang agak sebel aja, orang kitanya ada di sini kok bunyi gitu klaksonnya, kayak ngasih tahu cerewet banget, ini belum dikunci, belum di apa gitu ya, ngasih tahu. Dah, baik BJ30 ini nggak boleh diremehkan sama sekali. Ke belakang, sebelum kita ke belakang, karena di sini ada kamera, yang artinya mau versi yang front wheel drive, mau yang versi all wheel drive, dia dapat ADAS lengkap, itu kerennya. Kalau depan memang selera, tapi belakangnya Mamang suka sekali. Banyak orang yang menyangka ini mobil Jeep apa ya? Banyak yang mengira begitu. Desainnya tuh timeless. Ini kalau bisa dibilang ini model yang timeless untuk di bagian belakangnya. Bagus juga, cowok banget. Dan semuanya tuh serba seamless, enak gitu dilihatnya. Ada brake lamp, ada wiper, ada rear defogger. Terus juga ada, nih ya, Mamang deketin sini aja. Buka dong. Ayo, nah, hebat kan? Dia pakai sensor yang kita dekat di situ berapa detik, nanti ngebuka sendiri si bagasinya. Udah elektrik. Terus di belakang sini bagasinya memang nggak terlalu gede-gede amat untuk Mamang bilang ya 4,7 meter something, itu gede mobilnya. Ini tuh nggak terlalu gede bagasinya. Cuman kita dikasih nampannya yang benar-benar bisa dikeluarin, dan ini bisa menjadi meja coy. Teman nggak tahu di mana ya ininya. Ini meja ini ada di sini kali. Kaki-kakinya ya? Iya. Tapi dia masih berisik nampannya Mang. Ada tuh kan. Nih. Ini adalah kaki meja. Iya, camping kita. Camping, ini bisa camping mobilnya. Tuh, ini kakinya segede gini. Udah disediain sama baik. Ini kelebihannya. Sekarang sekarang mobil-mobil sekarang itu pelit banget sama fitur-fitur yang seperti ini, yang ini tuh faedahnya banyak loh. Sekarang udah nggak ada, jarang. Baik BJ30 masih disediakan. Nah, di sini itu ada baterai-baterainya, ada dongkrak, ada tire repair kit di sebelah sini ya. Jadi ini nggak ada ban cadangan sayangnya. Padahal kalau Jeep harusnya ada ban cadangan. Terus si meja ini itu bisa tadi kan dijadiin nampan ya di dalam ya, atau bisa disimpan seperti ini. Keren nggak tuh? Terus di sini ada colokan listrik 220 volt, coba 150 watt. Itu kelebihannya mobil hybrid, masih ada V2L-nya, dan nggak usah pakai adaptor gitu, nggak usah, colok aja langsung. Cuma memang colokannya yang colokan Cina loh, yang masih pipih itu loh. Jadi kita harus pakai adaptor. Adaptornya cuman yang beli di Alfamart cuman 9.500 ya kan, murah. Hebat loh, ini mobil yang banyak mengejutkan Mamang. Itu sih kita lihat row 2. Oke. Row 2, ini yang bikin spesial dari BJ30. Kenapa? Ya memang kulit-kulitnya kulit sintetis gitu ya, cuman udah termasuk bagus. Terus build quality-nya juga bagus-bagus loh. Ini Mamang tidak dibayar ya, ini review jujur, karena Mamang udah pakai selama 10 hari, dan impresi itu yang Mamang dapatkan di baik BJ30. Dengan harga segitu sih
sangat-sangat oke sekali jadinya. Terus tadi bagasi ya, kalau masih kurang itu bisa dilipat, cuma memang nggak rata lantai banget, ini agak nanjak. Oke ya. Jadi kalau masih kurang itu. Cuman yang bikin spesial apa coba? Apa coba? Tebak. Gini. Ini posisi duduk Mamang 172 cm. Leganya. Ini yang spesial dari BJ30. Lega sekali, Mamang itu bisa selonjor, kaki bisa masuk ke dalam situ. Dan joknya pun empuk. Cuma memang sandaran memang agak tegak, yang nggak bisa diapa-apain. Tuh ya. Nah, sedikit bisa. Cuma memang apa ya, udah sangat pas sekali gitu loh. Nyendernya enak, lega. Lihat, seperti ini, headroomnya juga lega. Nggak akan ngerasa klaustrofobik. Biasanya di mobil SUV gitu ya, ada kesan-kesan klaustrofobik yang kitanya tuh kepalanya dekat sama roof gitu ya. Ini jauh, lega, empuk, jauh sekali dari kata SUV yang nggak enak gitu ada di dalam BJ30. Nggak ada, ini enak sekali. Terus build quality-nya bagus-bagus, nggak ada yang mencang-mencong, memang juga aneh ya. Biasanya mobil Cina, maaf banget, ada beberapa gitu ya, memang nggak bisa sebutin satu-satu, cuman ini sih rapih gitu. Nih, ada ventilasi AC, ada chargeran Type C di sebelah sini, ada tempat nyimpen lagi di bawah, ada saku, terus ada armrest, ada cup holder. Terus di sini, lihat, ini muat banyak sekali tempat minuman, sampai 3 aja bisa gitu. Lampu, memang di sini kurang ya di belakang. Lampunya nggak ada yang otomatis. Jadi biasanya kalau kita buka pintu itu yang ada bisa nyala sendiri itu lampu. Ini nggak ada fitur kayak gitu. Cuman di bagian depan doang yang bisa menyala lampunya. Tapi ya oke lah, ini buat nyalain sendiri. Yang di depan ini mobil yang untuk disetirin sendiri gitu, lebih asik. Dan surprisingly, nanti Mamang ke depan dulu. Nah, ini lihat. Aduh, bagus semua. Ini mah empuk-empukan, jahitan warna kuning. Semuanya matching, rapih, nggak ada yang aneh-aneh. Konsol tengahnya kuat banget, lihat digoyang-goyang. Kulit. Elektrik lagi. Tuh, apa coba kurangnya ini mobil? Terus masuk enak. Posisinya tinggi kita ya, seperti SUV kebanyakan. Jadi memang ya kalau SUV kan memang driving positionnya high ya, jadi tinggi gitu. Disambut. Tuh, lihat. Ntar capek, napas dulu ya. Saking excitingnya memang untuk membahas baik BJ30E ini gitu. Oke, banyak yang bilang build quality mobil Cina. Enggak. Empuk semua, lurus-lurus semua. Ini sih lurus semua. Nggak ada yang aneh-aneh. Ininya juga bagus, fabriknya bagus. Ya untuk 529 sih sangat oke sekali. Dan di dalam itu Mama ngerasa nyaman karena memang dashboardnya tuh simple gitu ya. Di sini layar, di sini juga ada speedometernya, cukup pas proporsinya, nggak bosen juga dan nggak terlalu lebay. Banyak yang namanya apa, backlighting, apa namanya, interior lighting tuh apa namanya, ambient light. Nggak usah deh begitu-gitu, Mamang sih nggak terlalu penting. Walaupun ini digambarin kayak gini, biasanya kan kalau mobil lain tuh kadang-kadang suka kasih bintang-bintang gitu ya, terus burcak burinong gitu. Enggak, ini tuh mobil simple, enak dilihat dah aja gitu. Interiornya tuh udah pas, setirnya pas, bawahnya juga flat bottom, dah. Terus juga bagus ini, kayak ada brush aluminium gitu ya, kesan-kesannya ya. Simple, cuman ada start stop button, transmisinya seperti ini, terus juga rem tangan jari ya. Dah. Ini layarnya gede, bisa Apple CarPlay, cuman kalau wireless lagi. Kalau Android Auto-nya memang agak sedikit ribet karena pakai Carbit Link gitu loh, yang agak ribet sendiri di setting di situnya. Tapi bisa juga. Lihat speedometernya, simple gitu ya.
tapi semua informasinya ada, range-nya ada, persen baterainya juga ada, bukan berapa persen ya, cuma segitu aja ya, nggak ditunjukin persennya. Di sini juga ada berapa yang keluarnya tenaganya, di sini juga ada speedometernya, ini adas-adasnya, indikator transmisi, suhu luar, dan ini monitoring baterainya nih. Kalau kita geser di sini, cetuk, kita bisa lihat info apa lagi, ada 1000 rpm tuh. Tuh gitu ya. Bisa juga dilihat temperaturnya, ada MID-nya berapa kilo dan segala macamnya. Gitu ya. Ini paling boros nih segini, 6,3 nih. Nanti Mamang sebutin juga ya berapa borosnya dan berapa iritnya. Oke. Terus di sini ada TPMS, terus juga notification dan segala macam, Bluetooth-nya, terus medianya, udah monitoring sistemnya. Ini lengkap. Terus juga di sini ada tombol-tombol. Tombol-tombol tuh ada apa aja, Mang? Sebelah kanan adalah untuk urusan entertainment, gitu ya. Sebelah kiri adalah untuk urusan MID, terus kamera, segala macam, keluarin shortcut juga. Terus di sini ada adaptive cruise control. Nih di sini ya. Ini range-nya apa? Jaraknya bisa kelihatan di situ nanti kalau jalan. Mobil ini tuh bagus, tombol-tombolnya bagus, build quality-nya bagus, cuman semua mobil tidak ada yang sempurna. Yang Mamang nggak suka di sini, terutama adalah yang harus diperbaiki oleh baik BJ30 adalah ini. Head unitnya lengkap sebetulnya, fiturnya segala macamnya lengkap, pengaturan AC-nya juga dari layar gitu ya, nggak ada di sini lagi, nggak ada tombol-tombol. Cuman lemotnya, a'udzubillah minas syaitonirrajim, lemot sekali. Lihat ya, pencet ini tuh, 2 3 4 5 6 7 8 detik. Itu yang dibenci oleh Mamang. Satu-satunya fitur yang ini sebetulnya megang peranan penting juga di dalam mobil, cuman ini sayangnya lemot sekali. Tapi kalau udah dipakai, ini mungkin RAM-nya cuman 512 512 MB, setengah giga mungkin ini, atau 1 giga lah ini. Ganti pakai Snapdragon, udah mobil ini tuh sempurna banget. Nih ya, terus nih udah lemot, terus kita pengen ke sini. Ya Allah. Nih ya. Nih ya, ada doors, light. Tapi kalau udah masuk ke menunya sih ya oke lah, nggak begitu. Cuman ini lag-nya sih, aduh. Auto hold-nya ada dalam sini juga tuh, hill descent control-nya dalam sini, atau ada shortcut sebelah sini. Ada shortcut sih sebetulnya untuk, bukan? Kita nggak tahu mau mencet apa, tiba-tiba ke situ gitu. Itu yang bikin sebel. Mamang, udah ini satu-satunya. Kalau orang Sunda mah naonnya pamaeh lah, itu mobilnya itu udah bagus tiba-tiba lagi gini gitu loh maksudnya. Baik, maaf, ini mah masukan, tolong head unitnya di upgrade lah, terutama softwarenya ya, paling nggak seberapa, 10 juta maybe ya nambah mobilnya ya nggak, tapi nggak apa-apa. Ini jadi, sedangkan semua kontrol di sini, setting-setting di sini tuh ada di dalam layar. Menurut Mamang sih begitu. Sayang sekali ini mobilnya udah bagus di mana-mana, kurangnya di sini gitu. Dan bahkan ini lebihnya lagi Mamang ceritain. Ini head unitnya kurang. Cuman speakernya walaupun cuman 8 biji gitu ya, maksudnya di depan 4, belakang 4, maksudnya 2 speaker mid atau tweeternya 2 di depan, di belakang juga sama. Ada 8, suaranya bagus loh, bagus banget, padahal nggak ada mereknya. Jetour kalah, semua kalah, tank kalah. Ini nggak usah pakai merek apapun, settingannya udah pol, bagus suaranya. Mamang bagus-bagusin dari tadi, cuman salah satu ini yang Mamang jelek-jelekin. Ini jelek head unitnya, padahal secara display, coba lihat ya, secara display dia udah bagus, ini juga udah bagus. Nggak kelihatan mobil Cina, kelihatan mahal gitu, cuman lemot. Nangis Mamang. Udah, oh ya mau test drive, lupa. Satu lagi ya, semua mobil dari China emang seperti itu. Ini ada head adjusternya kan, ini kan ada head adjusternya, cuman yang
inclinasi depannya kasih dong dikit. Ya udah, itu perfect ini mobil, sumpah. Terus di modif lampu depannya jadi bulat, udah ngayal aja. Ini mobilnya enak soalnya Mamang mau. Terus satu lagi, yang front wheel drive, kita nggak dapat yang namanya ventilation seat, ya, nggak ada AC di kursi. Kalau yang versi all wheel drive nya itu ada, cuman itu bedanya sama sunroof. Kalau yang all wheel drive dapat sunroof, yang front wheel drive nggak dapat. Mamang sih cukup begini aja, udah seneng. Iya. 529 juta, mobilnya enak, bentuknya oke. Waktu Mamang pakai ke mall, semua ngehormatin, dikiranya mungkin mobil yang 900 atau 1 miliar mungkin ya. Semuanya nyangka seperti itu. Itu keren lah ini. Potensinya gede sekali di sini. Nggak banyak yang macem-macem gitu ya, perintilan macem-macem yang nggak penting nggak ada di sini. Cuman justru di situ semakin simpel, semakin sederhana terlihatnya, itu semakin elegan mobilnya. Iya, ya nggak? Iyalah, iya aja. Nggak boleh. Iya gitu. Prinsip dari mana ya? Nggak tahu. Ya udah, kita tes drive sekarang. Di impresi kali ini Mamang bukan secara teknikal, cuman secara pengalaman. Mamang pakai 10 hari dan hampir 1000 kilo. Gimana rasanya, gimana iritnya, dan apa saja kekurangannya. Salah satu kekurangannya memang yang tadi Mamang bilang, dari head unitnya dia kan terintegrasi dengan kamera 360, lemot. Jadi ketika kita lihat Apple CarPlay gitu ya, lagi lihat peta, tiba-tiba pindah ke kamera karena ada sensor yang nyala, langsung pindah ke kamera, baliknya lama banget. Mau ditutup juga lama, itu sangat mengganggu Mamang. Cuman di luar dari itu, mobil ini tuh enak banget. Jadi smoothnya ada, mobil SUV kayak gini mestinya agak-agak rough gitu ya suspensinya. Jadi mobil ini ketika Mamang pakai, kesan smoothnya tuh ada, lembutnya tuh ada gitu. Mobil ini tuh bisa dipakai kenceng, bisa dipakai pelan, bisa dipakai aristokrat juga. Suspensinya juga mendukung. Ini jalannya kalau misalnya jalan yang lurus kayak gini ya, aspal-aspal tol gitu ya, yang gelombang-gelombangnya ada dikit mah nggak masalah. Suspensinya tuh empuk bahkan, dan smoothnya ada. Ini mobilnya tuh kayak bukan SUV, malah kayak MPV rasanya. Cuman memang kalau udah ketemu jalan-jalan yang bergelombang, yang aspalnya jelek atau lobang, dalam kecepatan rendah itu kerasa memang kakunya. Bukan keras, tapi kaku mobil ini suspensinya. Nah, suspensi yang kaku seperti itu enaknya dipakai di mana, Mang? Di jalan tol. Dan memang terbukti mobil ini dipakai di jalan tol itu enak sekali, smooth, ngegleser. Orang Sunda mah mobilnya tuh ngegleser enak, kayak nggak ada hambatan, enak sekali mobilnya. Mamang berapa kali bilang enak karena memang itu kenyataan, mobilnya tuh nyaman gitu. Kalau bawa bos di belakang, enak di belakang bosnya. Bisa bakal tidur kalau seharian di tol. Cuman kalau emang jalan jelek, memang perlu pilih-pilih dulu lubang yang mana yang paling dalam. Dan tipe suspensi yang seperti ini gitu ya, kalau misalnya ada lubang, jangan dipelanin justru. Enaknya diterabas aja, justru lebih nggak kerasa seperti itu. Jadi kalau pelan-pelan suspensi, jadi kalau misalnya kondisi pelan-pelan ada lubang gitu, malah jadi kaku aja suspensinya, jadi kerasa, kok keras banget. Enaknya mobil ini makanannya adalah 70% di aspal, 30% di jalan yang jelek. Iya, senangnya dia di aspal mulus kayak gini tuh, smooth banget. Udah gitu, double glass. Mobil ini perdamannya Mamang bilang bagus. Banyak bagusnya. 529 juta sih, bonusnya banyak sekali ya. Banyak yang Mamang nggak expect tentang mobil ini. Cuman ini terjadi di baik BJ30 yang bakal mending gitu-gitu aja mobilnya. Ternyata nggak enak nih mobil. Perdamannya bagus, suspensinya enak kalau di jalan tol, udah gitu tenaganya ngebut. Udah gitu mobil ini lumayan irit lah. Cuman memang settingan mobil ini bukan dibuat irit. Jadi Mamang udah pakai mode Eco. Jadi driving mode itu ada Eco, ada Comfort, ada Snow, ada Sport. Cuman 4. Kalau yang all wheel drive itu lebih banyak lagi karena memang itu kan all wheel drive ya. Cuman ini Mamang pakai di mode Eco aja. Ini mobil ngebut dan gasnya tuh tidak, emang pas di Eco gini.
Nah, di mode Eco seperti ini, iritnya paling seirit-iritnya Mamang itu 119. Memang bukan yang terbaik, 119, cuman udah cukup oke dengan spek turbo ya. Udah gitu, paling boros Mamang coba, Mamang kebut-kebutin, Mamang nggak sekolah kakinya gitu ya, 115 paling borosnya. Jadi 115 aja paling boros, yang artinya mobil ini bisa dibilang irit untuk spek 1500 turbo dengan tenaga yang 550 Nm. Coba, udah lebih dari cukup menurut Mamang. Bonusnya lagi, mobil front wheel drive ini kan versi yang paling murah ya. ADAS-nya nggak dikurang-kurangin. ADAS-nya ada, lane keeping assist-nya bekerja dengan baik. Nih ya, lane keeping assist-nya bekerja dengan baik tuh. Cuman memang tidak sesensitif itu. Jadi kadang-kadang ya memang dibuatnya ini versi yang grade 1-nya mungkin ada yang grade 2 lah, grade 2. Ada yang versi grade 1, ada yang superiornya gitu ya. Ini grade 2 lah. Grade 2-nya udah cukup menurut Mamang. Kalau misalnya kita pakai ADAS-nya, lane keeping assist-nya, kalau misalnya beloknya nggak terlalu tajam, ini masih bisa dengan enaknya. Adaptifnya juga memang kurang sensitif lah. Jadi ngeremnya kadang-kadang agak telat, kadang-kadang bagus gitu. Terus udah gitu, begitu mobil depannya melaju kencang, mobil ini juga ngegasnya nggak terlalu smooth. Itu aja. Cuman semua ADAS-nya berfungsi dengan sempurna dan apa ya, bisa dipergunakan sehari-hari gitu. Kalau misalnya kita keluar kota dengan tol, ini mobil enak sekali. Ini mobil udah lebih dari cukup menurut Mamang. Nyaman iya. Kalau di jalan tol ini enak banget dipakainya. Lihat, nggak ada goyangan, enak sekali, smooth. Memang keluaran tenaganya nggak langsung 550 Nm gitu, enggak. Kayak ada step-stepnya. Jadi di dalam speknya juga ini 550 Nm yang front wheel drive, dan transmisinya juga unik karena ini adalah 2-speed DHT harusnya. Kalau di speknya cuma ditulis DHT doang, padahal actualnya dia 2-speed DHT. Nah, udah gitu hybridnya juga bagus. Udah gitu kalau kita lagi pakai kayak gini, masuk ke hybridnya, ke mode hybridnya, itu bener-bener nggak kerasa sama sekali. Jadi dari perpindahan motor elektrik, kita lagi mode EV, tiba-tiba langsung kita pakai masuk si ICE-nya, itu nggak ada lag-nya, nggak ada jedanya. Ini sih udah bagus. Siapa yang develop mesin ini, Mang? Baik itu sendiri. Keren mesinnya, sumpah. Catatan sedikit di bagian remnya. Remnya terasa natural, cuman terlalu sensitif. Itu aja. Remnya pakem banget dan terlalu sensitif. Sayangnya. Cuman feel-nya masih natural. Keren lah, tapi ini sih memang under expectation sih sama mobil ini tadinya. Tapi ternyata pas dipakai kok enak. Keren, baik. Ini kalau dibandingkan sama Jetour ya, misalnya yang kelas-kelasannya segitu harga-harganya, atau bahkan jangan tank ya, tank 300 masih terlalu tinggi sih, itu 4-wheel drive juga. Cuman kalau disuruh pilih ya, nyamannya sama tank sama Jetour, Mamang sih pilih ini ya, pilih BJ30. Apa ya, kalau misalnya kita beli mobil, kalau aja dealer baik ini udah di mana-mana, udah menyebar, udah bagus, Mamang sih beli ini sih nggak ragu ya. Ini mobilnya bagus soalnya. Mamang kalau bisa di tier gitu ya, BJ30 tuh tier A Mamang. Ya Jetour itu di tier B, tank 300 yang hybrid ya, yang hybrid bukan diesel, itu di tier B, ini di tier A ini. Oke, kita pakai mode sport. Wah, ada mode ininya lagi, launching. Wah, emang agak liar ya, tenaganya nggak langsung keluar. Memang ini mobil perlu penyesuaian dulu
ya. Jadi memang nggak terlalu kencang-kencang banget, enggak. Tapi tenaganya tuh memang karakter mesinnya dia nggak bisa yang langsung keluarin torsi di awal tuh gede banget. Walaupun dia mobil hybrid, mestinya mobil hybrid, torsi di awalnya itu kerasa, cuman tidak terjadi di BJ30E ini. Oke, 0 ke 100-nya 9,8 second. Dan itu pun mode yang asal-asalan, yang dari rem pindah ke gas, diinjek barengan, dan ternyata ada launch mode-nya. Ada launch control-nya juga, aneh banget mobil. Mungkin yang all wheel drive-nya bisa lebih kencang, yang front wheel drive-nya 9,8 second. Jadi pertanyaan Mamang adalah mungkin terjawab. Apakah worth it untuk dibeli untuk 529 juta, dan fitur-fiturnya, kenyamanannya, dan overall-nya untuk 529, Mamang bilang worth it. Asal kalau sales service-nya bagus, itu bisa naik lagi poinnya. Cuman untuk 529, mobilnya gimana, Mang? Worth it untuk dibeli. Front wheel drive. Mobilnya asik banget. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Nesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek website kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.